Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan bahas terkait mata kuliah multimedia, yaitu tentang macam-macam fungsi. Video ini saya buat khusus untuk mahasiswa saya, yaitu mahasiswa di Universitas Dinas Matematika. Yang pertama saya akan bahas adalah fungsi statistik. Fungsi statistik merupakan fungsi untuk menyelesaikan perhitungan statistik, seperti misalnya menghitung rata-rata, kemudian median, standar deviasi, dan perhitungan statistik lainnya. Di dalam fungsi statistik itu ada yang dinamakan dengan fungsi count. Fungsi count ini merupakan fungsi untuk menghitung banyaknya pemilik data yang berbentuk number atau angka saja. Tentunya ini berbeda dengan penggunaan fungsi sum, ya teman-teman. Jadi untuk fungsi count ini hanya untuk menghitung banyaknya pemilik data yang berbentuk number atau angka saja. Sebagai contoh misalkan di sini saya ingin mencari banyaknya data dari data yang ada yang di sini. Saya punya data seperti ini. Ya, saya punya data seperti ini. Di dalam data ini, teman-teman bisa lihat di sini ada 3 data berbentuk angka, yaitu angka 10, 13, dan 15. Kemudian ada satu buah teks, yaitu huruf A, dan ada satu buah karakter, yaitu operator dan. Nah, di sini saya ingin mencari banyaknya data, yaitu berarti menggunakan rumus count. Kita coba di sini menggunakan rumus count. Ya. Kemudian setelah itu jangan lupa di drag dari sini sampai sini, karena yang akan kita cari adalah dari rank A2 sampai A6. Setelah itu klik enter. Hasilnya adalah 3. Kenapa 3? Karena memang untuk banyaknya data yang berupa number atau angka hanya ada 3 saja, yaitu angka 10, 13, dan 15. Berikutnya kita masuk ke fungsi berikutnya, yaitu fungsi countif. Fungsi countif merupakan fungsi untuk menghitung banyaknya data dengan kriteria atau kondisi tertentu. Nah, pada countif, tipe data yang bisa dihitung bisa berbentuk angka atau numerik, kemudian teks, dan juga lain-lain. Jadi bisa berupa apapun itu bisa dihitung. Contohnya misalkan di sini untuk countif, saya ingin mencari berapa karakter dan dari data yang ada di sini. Makanya rumusnya adalah seperti biasa, kita masukkan dulu sama dengan, kemudian countif. Setelah itu ranknya adalah dari A2 sampai A6, karena memang data yang ingin kita cari adalah dari data tersebut. Kemudian masukkanlah kriteria yang akan kita cari. Kriteria adalah operator dan. Maka hasilnya 1. Kenapa 1? Karena memang dari data di sini hanya ada 1. Contoh berikutnya untuk yang countif, di sini saya mempunyai data seperti ini, ada kode pegawai, kemudian ada nama pegawai, divisi, dan gaji pokok. Yang ingin saya cari adalah berapa banyak pegawai pada divisi sales. Oke. Di sini kita masukkan rumus countif. Setelah itu, karena yang akan kita cari adalah divisi, maka yang saya blok atau yang saya drag adalah divisi salesnya. Setelah itu, maksud saya kolom divisinya, mohon maaf. Kemudian setelah itu masukkan karakter yang akan kita cari. Setelah itu enter. Maka hasilnya 2. Ya, karena untuk divisi sales ada 2 ya, untuk pegawainya ada 2. Kemudian setelah itu kita masuk ke fungsi konta. Fungsi konta merupakan fungsi untuk menghitung jumlah data. Ini sama halnya dengan fungsi count ya teman-teman. Tetapi untuk konta ini dapat menghitung tipe data berbentuk angka atau numerik, teks, dan juga lain-lain. Jadi dapat menghitung apapun itu. Contohnya misalkan di sini masih menggunakan data yang sama. Ya. Di sini hasilnya 5. Kenapa? Karena seperti yang saya bilang tadi, untuk konta ini dapat menghitung tipe data apapun seperti angka, teks, dan juga lain-lain gitu ya, ataupun operator. Di sini hasilnya 5, yaitu menggunakan rumus konta, kemudian di drag atau di blok dari sel A2 sampai A6, maka hasilnya adalah 5. Oke. Berikutnya kita masuk ke fungsi count blank. Fungsi count blank ini merupakan fungsi untuk menghitung banyaknya sel kosong yang terdapat dalam suatu range yang telah ditentukan. Oke,
contohnya misalkan di sini. Nah, rank yang sudah saya tentukan adalah rank untuk sel kolom komentar. Di sini ada survei Achievement Trainer, kemudian jumlah respondennya ada 7. Saya ingin mencari jumlah responden yang tidak menjawab atau yang tidak mengisi komentar, gitu. Atau komentarnya berisi kosong. Maka di sini berarti kita masukkan rumusnya count blank. Kemudian setelah itu kita drag, ya, kita masukkan ranknya dari D4 sampai dengan D10. Kenapa D4 yang dicari? Karena yang kita cari adalah dari kolom komentar, maka hasilnya adalah 1, karena yang tidak mengisi hanya 1. Berikutnya kita masuk ke fungsi korel. Fungsi korel merupakan fungsi untuk mencari nilai korelasi atau hubungan antara dua variabel, apakah si variabel tersebut saling berkaitan atau tidak, seperti itu. Oke, di sini ada latihan soal. Silakan teman-teman kerjakan. Ya, di sini hasilnya adalah 0,98. Cara untuk menghitung korel adalah yang pertama, kita cari dulu rata-rata dari variabel X dan Y-nya. Oke, di sini saya sudah mengerjakan. Ya, ini datanya. Yang pertama adalah silakan teman-teman cari dulu rata-ratanya, rata-rata dari variabel X dan variabel Y. Kemudian ini sudah saya dapatkan ya untuk nilai rata-ratanya, yaitu menggunakan rumus average. Kemudian B13 sampai B17 dapat dari mana? Dapat dari sini ya, B13 sampai B17, karena yang akan kita cari adalah rata-rata dari variabel X, maka yang di yang di drag atau yang di blok adalah dari variabel X-nya. Kemudian begitupun yang Y, dicari nilai rata-ratanya. Setelah kita mendapatkan nilai rata-rata dari nilai X dan Y, selanjutnya adalah kita mencari nilai X-nya. Ya, di sini selanjutnya adalah kurangi masing-masing data X dikurangi dengan nilai rata-rata, maka hasilnya 0,4. 0,4 ini dapat dari data X ini dikurangi dengan nilai rata-rata, maka hasilnya 0,4. Setelah itu untuk ke bawahnya tinggal di drag saja. Kemudian setelah itu kita masuk ke nilai Y. Nilai Y juga sama ya. Dari data ini 80 dikurangi dengan 74, maka hasilnya 6. Setelah itu bawahnya tinggal ngikutin. Seperti itu. Kemudian selanjutnya adalah cari nilai XY. Nilai XY ini dapat dari nilai X dikali dengan nilai Y, maka hasilnya adalah 2,4. D13 dikali dengan E13 ya. Jadi 0,4 dikali dengan 6, maka hasilnya adalah 2,4. Setelah itu, setelah kita mencari nilai XY-nya, berikutnya adalah kita mencari nilai X pangkat 2. Nilai X pangkat 2 ini dapat dari D13 atau nilai X ini pangkat 2, maka hasilnya adalah 0,16 ya. D13 pangkat 2, maka hasilnya 0,16. Jadi 0,4 pangkat 2, hasilnya 0,16. Setelah itu tinggal di drag ke bawahnya. Tinggal di drag, kemudian begitupun dengan nilai yang Y pangkat 2. Berarti didapat dari 6 pangkat 2, maka hasilnya adalah 36. Setelah itu tinggal dijumlahkan nilai Y pangkat 2, X pangkat 2, dan XY-nya. Dan ini adalah cara atau rumus untuk menghitung korelasi. Oke. Kalau dalam rumus Excel-nya itu seperti ini. F18 berarti XY ya sama. XY dibagi dengan SQRT. SQRT adalah mencari akar bilangan. Kemudian G18 dikali dengan H18. G18 adalah berarti hasil dari X2, X pangkat 2, kemudian dikali dengan Y pangkat 2 ya. Maka hasilnya adalah 0,98. Kita lihat 0,98 hasilnya berarti sangat kuat ya teman-teman, hubungan korelasinya sangat kuat. Nah, di sini berarti menunjukkan
hubungannya ini antara array 1 dan array 2 nya adalah saling berkaitan atau namanya menunjukkannya sangat kuat gitu. Baik, untuk video kali ini saya coba sampai di sini. Kita lanjut lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih banyak. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.